semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Fatullah dengan NIM 140142123 dari Rombel F, program studi PGSD Universitas Negeri Semarang. Dan kali ini saya akan membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Dr. Andes Samiasi MKes. Pada video kali ini saya akan memiliki 3 poin pokok. Yang pertama yaitu pemaparan mengenai materi-materi apa saja yang telah saya dapat pada mata kuliah bimbingan konseling ini. Kemudian yang kedua yaitu pendapat saya mengenai apakah membantu orang lain atau individu lain dapat dikatakan sebagai kegiatan membimbing. Dan yang ketiga yaitu peran serta fungsi seorang calon guru, terutama guru SD atau guru kelas, namun mempelajari mengenai bimbingan konseling. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama yaitu pemaparan materi yang telah saya dapat. Yang pertama, latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah. Seiring berkembangnya zaman, problematika peserta didik di sekolah semakin beragam. Jalan pikiran mereka menjadi terbagi dengan masalah di luar sekolah dan di dalam sekolah. Suatu tindakan sekolah pada peserta didik dengan bimbingan konseling yang mengarahkan pada peserta didik untuk mengetahui bakat dan potensi dalam diri mereka. Bimbingan konseling biasanya berbicara mengenai aspek psikologis. Ini akan sangat membantu dan penting jika ada banyak gangguan psikis pada peserta didik yang biasanya tertekan masalah baik di dalam maupun di luar sekolahan. Perlunya bimbingan konseling dapat berfungsi sebagai pemantau masalah-masalah tersebut yang berkaitan tentang masalah kelainan tingkah laku dan adaptasi. Nah, pada dasarnya kehidupan akan banyak timbul masalah. Jadi apabila peserta didik dapat tetap dibiarkan memiliki masalah tanpa dibantu, bagaimana mungkin peserta didik bisa berkonsentrasi untuk belajar. Bab selanjutnya yaitu urgensi atau pentingnya BK di sekolah. BK atau bimbingan konseling di sekolah diperlukan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya. Selain itu, guru pembimbing juga akan membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa di sekolah agar layanan bimbingan dan konseling lebih maksimal. Kemudian kedudukan bimbingan dan konseling dalam kurikulum itu sendiri, yaitu yang pertama memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan layanan konseling di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan, menyusun, mengelola dan menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan ke semua staf bimbingan di sekolah. Yang ketiga yaitu memiliki dan menggunakan sebagai instrumen psikolog untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individu. Yang kelima, mengumpulkan, menyusun dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, jabatan, dan karir yang dibutuhkan oleh guru maupun peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menentukan tuntutan atau layanan orang tua atau wali yang ingin mengadakan konsultasi tentang peserta didik atau anak-anaknya. Kemudian selanjutnya itu 3 wilayah atau bidang dalam potensi penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama yaitu wilayah manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijakan serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah seperti perencanaan, pengadaan, dan pengembangan staf, serta prasarana dan sarana fisik maupun non-fisik dari pegawai atau sekolah tersebut. Kemudian wilayah yang kedua yaitu pemberian pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran, yaitu menyampaikan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan sikap, dan keterampilan berkomunikasi kepada peserta didik. Dan wilayah yang terakhir yaitu wilayah bimbingan konseling yang memandirikan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu pada pelayaran kesiswaan secara individu
maupun secara kelompok, secara bertahap. Kemudian bab selanjutnya itu keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Tugas-tugas pendidik mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilakukan oleh guru dan konselor. Tenaga pendidikan sebagai mitra kerja. Sementara itu, masing-masing pihak tetap memiliki wilayah pelayanan khusus dalam mendukung realitas ini. Dan pencapaian kompetensi peserta didik dipengaruhi dari seluruh hal tersebut. Dalam berhubungan antar ketiga tersebut, seperti masalah-masalah pengembangan peserta didik yang dihadapi oleh guru pada saat pembelajaran dirujuk kepada konselor untuk penangannya. Demikian pula masalah-masalah peserta didik yang ditangani konselor terkait dengan proses pembelajaran akan dirujuk kepada guru yang menangani proses pembelajaran tersebut. Oke, bab selanjutnya yaitu mengenai tujuan bimbingan konseling. Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu konseli atau orang yang akan melakukan bimbingan. Tujuan bimbingan konseling juga berkaitan dengan berbagai aspek. Di sini saya membedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseli. Di antaranya memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara satu sama dengan yang lain. Kemudian memiliki persamaan dan penerimaan diri secara objektif dan konseptual. Kemudian memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri maupun orang lain, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihannya secara sehat, bersikap respek terhadap orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kemampuan berinteraksi sosial, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan, dan masih banyak lagi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan bimbingan konseling yang berkaitan dengan aspek akademik atau pembelajaran. Nah, untuk guru-guru atau bimbingan konseling pada umumnya di sekolah lebih bertujuan kepada aspek ini, yang diantaranya memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar, dalam memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar mengajar. Kemudian memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan lain-lain. Kemudian memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Kemudian memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan masih banyak hal lagi. Kemudian memiliki keterampilan untuk menentukan tujuan dan perencanaan pendidikan seperti membuat jadwal belajar, membagi jadwal untuk belajar, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Kemudian tujuan bimbingan konseling yang ketiga yaitu tujuan bimbingan konseling yang berkaitan dengan aspek karir. Ini dilakukan oleh konselor-konselor yang terjun di sosial atau masyarakat. Tujuannya yaitu memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja, dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, memahami relevansi kompetensi belajar, dan memahami kemampuan dalam membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, lingkungan sosiologi pekerjaan, prospek pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian memiliki keterampilan merencanakan masa depan secara rasional dan dapat membentuk pola-pola pikir karir yang terbarukan, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat, memiliki keterampilan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Kemudian
sebab selanjutnya yaitu mengenai fungsi bimbingan konseling. Menurut Priyatno tahun 1997 dan Surya tahun 2000, fungsi BK dibedakan menjadi beberapa yang seperti yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik atau sebagai konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, yaitu mengembangkan potensinya dan lingkungan peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua fungsi pencegahan atau preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berbagai upaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi perbaikan atau kuratif, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah melakukan atau mengalami masalah-masalah dalam hal pembelajaran. Kemudian fungsi selanjutnya itu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan dan program studi, menetapkan penguatan karir atau jabatan sesuai dengan minat, bakat dan keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Kemudian fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor sebagai guru atau dosen untuk mengendalikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu konseli atau peserta didik. Dan fungsi yang terakhir yaitu pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Kemudian bab selanjutnya yaitu mengenai orientasi bimbingan konseling. Orientasi utama dari bimbingan konseling dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan yang terakhir yaitu orientasi permasalahan. Orientasi perseorangan atau bisa disebut orientasi individu adalah bentuk layanan konseling yang fokus pelaksanaannya ditujukan pada satu konseli atau merupakan satu individu yang ada. Kemudian orientasi perkembangan yaitu merupakan bentuk layanan bimbingan konseling yang fokus pelayanannya konselornya adalah kepentingan perkembangan yang ada di dalam individu tersebut menurut potensi-potensi yang telah dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu orientasi permasalahan, adalah bentuk layanan konseling yang merupakan untuk mencegah pengentasan permasalahan agar individu dapat terhindar dari beban di dalam dirinya atau dapat menyelesaikan permasalahan yang telah dialaminya. Kemudian bab selanjutnya yaitu asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling merupakan jiwa dan nafas dari seluruh kehidupan layanan bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu terutama ketentuan yang harus ditetapi dalam penyelesaian bimbingan konseling sendiri. Ya, yang terdiri dari banyak asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, asas keluarga dayani, dan asas-asas lainnya masih banyak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Kemudian bab yang terakhir yaitu mengenai prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling sendiri dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sarana layanan yang menganut yang pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Prinsip selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan memperhatikan tahap atau sebagai aspek perkembangan individu serta pemberian perhatian
utama kepada berbagai individu untuk menjadi orientasi pokok pelayanannya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip yang berkaitan dengan permasalahan individu. Dengan bimbingan dan konseling berupaya atau berurusan dengan hal-hal yang menganut pengaruh kondisi mental dan fisis individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah maupun di sekolah. Dan yang menjadi faktor timbulnya masalah pada individu adalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan program pelayanan yang memuat dari prinsip tersebut, yaitu bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Prinsip bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lingkungan sekitar. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. BK atau bimbingan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu membangun dirinya dalam menghadapi permasalahan. Dalam proses bimbingan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu sendiri dan bukan karena kemauan atau desakan dari pihak lain. Kemudian permasalahan individu harus ditangani oleh tangan ahli dalam bidangnya. Yang selanjutnya itu kerjasama antar guru pembimbing, guru-guru lainnya, dan orang tua anak agar menentukan hasil penyelenggaraan bimbingan. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan program pelayanan bimbingan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Saya telah melakukan banyak bantuan-bantuan yang pernah saya berikan kepada orang lain atau individu lain, seperti mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan curhatan hatinya, sharing masalah kehidupan, baik di kehidupan masyarakat, kehidupan sebagai mahasiswa di kampus, kehidupan dengan keluarga, dan kita saling menasihati satu sama lain, memotivasi satu sama lain, dan banyak hal lainnya. Dan menurut saya bantuan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan membimbing, karena membimbing tidak wajib dilakukan atau tidak harus dilakukan oleh orang yang ahli dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa saja. Maksudnya tidak berembel-embel keahlian sebagai seorang bimbingan konselor. Berbeda dengan konseling wajib dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ijazah atau keahlian khusus, dikarenakan konseling sendiri biasanya permasalahan yang lebih berat, sedangkan untuk bimbingan kita hanya mengarahkan atau memberi solusi atau menyarankan pada masalah-masalah yang ringan. Kemudian soal yang nomor 3, mengapa guru terutama guru SD, guru kelas tetap wajib mempelajari mengenai tujuan bimbingan konseling, fungsi bimbingan konseling dan orientasi serta asas-asas bimbingan konseling dan diterapkan di dalam pelayanan pendidikan. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah terutama yang dilakukan guru SD atau guru kelas dapat mengembangannya pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan pengertian tujuan, fungsi, prinsip, dan lain-lain hal tersebut. Diperlukan tenaga yang benar-benar berkompeten, baik ditinjau dari personalnya maupun secara akademiknya. Modal dasar yang akan menjamin suksesnya penyelenggaraan bimbingan konseling sekolah adalah berbagai karakter personal yang ada dimiliki oleh tenaga pendidikan. Karena BK atau bimbingan konseling ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, namun anak-anak juga perlu dan wajib mengetahui atau mendapatkan bimbingan dari seorang guru. Walaupun kita tidak ahlinya, tapi sebagai guru SD kita wajib belajar
dasar-dasar dari bimbingan konseling tersebut. Karena di usia SD khususnya anak-anak kebanyakan belum mengetahui atau mengerti potensi yang dimilikinya, dan kita sebagai guru wajib mengarahkan dan memfasilitasi potensi-potensi yang dimiliki tersebut guna untuk menunjang atau memaksimalkan potensi tersebut menjadi kelebihan yang unggul, dan agar tidak menyia-nyiakan atau lebih maksimalkan potensi yang dimiliki peserta didik tersebut, yang dapat menunjang atau sangat berpengaruh kepada kehidupan nantinya gitu. Selain itu fasilitas yang kita berikan juga dapat menentukan arah sebagai peserta didik untuk menentukan jalan ke depannya, seperti memilih jurusan, memilih atau menekuni hobinya, dan kemudian bimbingan kepada permasalahan kehidupan yang lain. Contohnya bisa juga seorang anak atau peserta didik yang mendapatkan atau sebagai korban KDRT di rumah, biasanya mereka juga butuh belayan atau butuh kasih sayang yang lebih dari gurunya, karena dari rumah atau di rumah sendiri anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang yang seperti anak-anak lain didapatkan. Maka dari itu sebagai guru kita wajib memberikan fasilitas-fasilitas guna untuk menunjang pendidikan anak tersebut gitu. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.